Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian juga nikmat negeri yang aman, sehingga memudahkan bagi kita untuk bermajlis bersama melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa bersabar untuk meniti di atas jalannya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni mempelajari, mengetahui perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah, yang kemudian setelah datang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat yang beliau bawa ini apa? Melarangnya, menyelisihinya. Sehingga kita mengetahui, kita mempelajari masalah-masalah ini dalam rangka kita bisa menghindari, kita bisa menjauhkan diri-diri kita dari apa yang telah mereka orang-orang jahiliyah kerjakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi pengikut dari ahlul jahiliyah. Kita masih di bab yang ke-52 di halaman 178, yakni di bab nafyuhum al-hikmata an af'alillah. Bahwasannya mereka ini orang-orang jahiliyah, mereka meniadakan, mereka mengingkari hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari adanya hikmah. Hikmah diterjemahkan dalam buku kita ini kebijaksanaan. Mereka orang-orang jahiliyah mengingkari itu, adanya hikmah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan itu kan salah satu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah berarti apa? Mereka menyangka Allah menciptakan makhluknya ini tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuannya. Ya, semata-mata karena kehendak Allah saja. Karena Allah berkehendak, Allah ciptakan. Tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Ini mereka orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang semisal dengan mereka.
Adapun ahli sunnah wal jamaah tentunya apa? Meyakini bahwasannya penciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmahnya. Salah satunya apa? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia hikmahnya apa? Kenapa Allah ciptakan manusia? Agar agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini beribadah kepada aku. Kecuali agar mereka ini beribadah kepada aku. Ada hikmahnya, hikmah yang agungnya dari penciptaan manusia, yakni agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh dengan peribadatan manusia, bukan berarti Allah butuh dengan ibadahnya manusia, bukan. Tapi manusialah yang butuh kepada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari membaca buku kita ini, Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yakni sampai di bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa? Dengan hikmah. Allah mensifati dirinya dengan hikmah, yang memiliki hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah, hikmah yang tinggi. Sehingga apapun yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Ada hikmahnya. Tidak sia-sia sebagaimana yang dikerjakan manusia. Kadang manusia itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, di semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hikmah. Karena Allah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Ada hikmahnya. Memiliki hikmah. Berkata penulis di sini, wa kadzalikal makhluqatu kulluha mabniyatun 'alal hikmah. Dan sebegitu juga seluruh makhluk. Semuanya, semua makhluk itu siapa? Makhluk itu siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Siapapun itu, kalau yang selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Malaikatnya, arsnya, langitnya, buminya, semuanya itu makhluk. Maksudnya makhluk apa? Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua dari makhluk-makhluk ini mabniyatun 'alal hikmah, dibangun di atas hikmah. Allah menciptakan makhluk-makhluk semuanya itu karena hikmah, ada hikmahnya. Ma khalaqallahu syai'an illa hikmatin. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali karena hikmah. Untuk suatu hikmah. Ma khalaqallahu syai'an 'abathan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia, tanpa tujuan. Khalaqas samawati li hikmatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit itu ada hikmahnya, karena hikmah, suatu hikmah. Wa khalaqal ardina li hikmatin. Dan Allah taala menciptakan bumi-bumi ini juga karena hikmah. Wa khalaqal asjara li hikmatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan itu juga ada hikmahnya. Wa khalaqal bihar wal hayata li hikmah. Dan Allah ciptakan sungai-sungai dan kehidupan itu juga karena hikmah. Wa khalaqal jibala li hikmatin. Dan Allah ciptakan gunung itu juga karena hikmah. Ada hikmahnya.
Saya ulangi, wa khalaqal bihar wal haya, dan Allah ciptakan laut-lautan, laut itu juga kan hikmah. Bihar itu laut. Wa khalaqal jibal, dan Allah ciptakan gunung itu juga kan hikmah. Wa khalaqal awalim al jin wal ins wal bahaim wal hasyarat, kullu syai'in khalaqahu Allahul hikmah. Dan Allah ciptakan alam-alam jin dan manusia dan hewan ternak dan serangga-serangga, semuanya itu, segala sesuatu itu Allah ciptakan karena hikmah, ada hikmahnya. Baik yang kita ketahui hikmahnya atau yang tidak. Kita harus yakin bahwasannya semuanya itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui tujuannya. Kalau Allah ciptakan nyamuk, kira-kira tujuannya apa? Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kira-kira kira-kira menurut jamaah apa? Nyamuk diciptakan Allah tujuannya apa? Iya, mungkin satu orang dan orang lain ada beda 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 apa yang dia pikirkan. Semuanya ada hikmahnya. Mungkin salah satu dari hikmah diciptakan nyamuk sebagai ujian bagi manusia. Bagi ujian bagi manusia, karena kadang nyamuk itu bisa mengantarkan penyakit pada manusia dan sebagainya. Atau mungkin kalau tidak ada nyamuk, apa? Iya, nggak ada pabrik obat nyamuk pada kukut ya. Banyak PHK nanti ya. Itu juga bisa hikmah ya, hikmah ada nyamuk. Ternyata ada manfaatnya bagi nyamuk, dibangun pabrik-pabrik obat nyamuk. Iya, wallahu a'lam bishawab. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqati wa nataijaha, dan apabila engkau mau memikirkan, mau merenungi lebih dalam tentang makhlukat ini, memperhatikan lebih dalam, lebih seksama terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, dan nataijnya, dan hasil-hasilnya, apa yang dihasilkan makhluk tersebut, yang diakibatkan oleh makhluk tersebut. Arafta hikmatallahi jalla wa ala, niscaya engkau akan mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna khaliqaha hakimun dzul hikmatin balighatin, dan sesungguhnya penciptanya yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut ini adalah hakim yang maha bijaksana. Dzu hikmatin balighatin, yang memiliki hikmah yang tinggi, yang sempurna. Ya. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di semua perbuatan, di setiap perbuatannya itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Adapun manusia kadang ada tujuannya, kadang sia-sia dan seterusnya. Ya. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni menukilkan perkataan Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa berkata, Rabb kami adalah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu, kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya, kemudian memberinya petunjuk. Kemudian Allah berikan kepadanya petunjuk. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad yang ke-27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu batilan, sia-sia. Tidaklah kami menciptakan secara sia-sia.
Dzalika dhannul ladzina kafaru. Demikian itu persangkaan dari orang-orang kafir. Persangkaan dari orang-orang kafir yang mereka menyangka Allah menciptakan semuanya itu sia-sia tanpa ada hikmah. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, karena mereka nanti akan masuk neraka. Ya, mereka akan masuk neraka. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqih. Allah Subhanahu wa taala itu hakim, memiliki hikmah pada penciptaannya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Pada seluruh penciptaannya, penciptaan makhluknya itu semuanya ada hikmah. Wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga hakimun, yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah pada perintahnya, pada larangan-larangannya, dan pada pensyariatan-pensyariatannya. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa Allah memerintahkan ini, kenapa Allah melarang ini, semuanya ada hikmahnya. La yanha an syai'in illa wa fihi madarratun khalisatun aw rajihatun. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di dalamnya itu ada kemudaratan, ada bahaya, ada kejelekan. Baik kejelekannya itu murni 100% full keburukan, berbahaya, atau sifatnya rajiyah, ada baiknya juga, tapi apa? Keburukannya lebih besar. Keburukannya lebih besar. Yang mudaratnya lebih besar daripada yang ada kebaikannya, apa contohnya? Allah melarang sesuatu, tapi ada kebaikannya juga di sesuatu itu. Cuma keburukannya lebih besar. Apa? Iya. Contohnya khamr, minuman keras. Minuman keras, khamr itu ada disebutkan ada kebaikannya. Ya, kebaikannya wallah biar apa? Biar hangat. Jahe juga hangat. Iya, kata disebutkan dalam Al-Qur'an ada manfaatnya. Cuma apa? Keburukannya lebih besar. Sehingga Allah mengharamkan khamr. Sehingga kemudian Allah mengharamkan khamr. Karena mudaratnya lebih besar. Ya. Adapun yang murni kemudaratan apa? Contohnya, tidak ada kebaikannya sama sekali apa? Apa ini? Enggak ada. Kekufuran, kesyirikan. Syirikan. Itu kemurnian mudaratnya 100%. Murni keburukannya. Kufuran. Itu keburukannya mudaratnya 100%. Kemudian wala ya'muru bi syai'in illa wa fihi maslahatun khalisatun aw rajihatun. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya itu ada kebaikan. Ada kebaikan 100%, kebaikan yang murni, atau kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Ini dalam syariat-syariatnya, di dalam syariat-syariatnya yang Allah perintahkan dan Allah larang. Dan termasuk hikmahnya, wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala, dan di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yuhasibul khalaiqa, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap makhluknya, akan menghitung makhluknya nanti di yaumul qiyamah. Allah akan menghisap. Fayujazil muhsina bi ihsanih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas
Orang yang berbuat baik biihsani karena sebab kebaikannya. Ya, Allah akan membalasnya. Wa yujazi al-musi'a biisaatih, dan Allah akan membalas orang yang melakukan keburukan karena sebab keburukannya. Wala yatrukun nasa biduni jazain, dan Allah tidak akan membiarkan manusia itu apa? Dengan tanpa ada balasan. Allah tidak akan membiarkan ada manusia yang tidak mendapatkan balasan. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala, kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebaikan di dunia, maka akan Allah balas nanti di yaumul kiamah dengan kebaikannya. Kemudian orang yang melakukan keburukan, kejelekan, maka nanti Allah akan balas keburukannya. Ini adil kan? Ya, adil. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas karena keburukannya. Ya. Kalau tidak dibalas, ya tidak ada keadilan. Bagaimana seseorang yang sholat lima waktu disamakan dengan orang yang tidak sholat lima waktu? Sudah susah payah di dunia untuk melakukan sholat lima waktu, tidak ada balasannya di yaumul qiyamah. Maka apa? Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak mungkin. Ya, Allah perintahkan di dunia untuk sholat lima waktu, kemudian tidak ada balasannya di akhir. Ini perkara yang menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kullun ya'malu thumma la yujazu hada thumma la yujaza hada yukhaliful hikmah. Seseorang atau semua orang, setiap orang melakukan perbuatan kemudian tidak dibalas, tidak ada balasannya, maka ini menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisih hikmah. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu amalan kemudian tidak dibalas, tidak ada balasannya, maka apa? Ini menyelisih dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulu jalla wa ala, dan karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu apa? Dengan main-main saja. Ya. Secara main-main, cuma main-main saja. Tidak. Tapi ada hikmahnya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Ya, ini ayat yang kita baca tadi. Kemudian wa yaqulu jalla wa ala raddan 'ala alladzina yunkiruna al-ba'tsa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka membantah orang-orang yang mereka mengingkari adanya kebangkitan. Ya. Adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan kapan? Hari kebangkitan seluruh manusia kapan? Kapan? Iya. Setelah seluruh alam semesta ini mengalami kiamat. Setelah mengalami kiamat, kemudian masuk fase Allah bangkitkan seluruh manusia. Dan ada orang-orang yang mengingkari. Ada orang-orang yang mereka mengingkari akan dibangkitkannya lagi manusia. Cirinya bagaimana? Orang-orang yang menyelisih, yang mengingkari akan dibangkitkannya manusia. Cirinya apa? Mereka tidak mau menyiapkan diri bekal untuk hari akhirat. Ya.
Cirinya mereka tidak mau mencari bekal untuk negeri akhiratnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, maka apa? Buah dari keimanannya apa? Dia pasti akan mempersiapkan dirinya, bekalnya untuk menuju negeri akhirat. Sehingga jangan ditanya orang yang rajin beribadah, beriman nggak pada hari kiamat? Ya jelas beriman. Kenapa saya harus beribadah kayak gini kalau apa? Tidak ada rasa beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, ya nggak mungkin. Ya, sesuatu yang berkaitan tidak mungkin. Sehingga salah satu ciri mereka yang mengingkari apa? Adanya dibangkitkannya manusia lagi, yakni mereka tidak mempersiapkan dirinya mencari bekal menuju negeri akhirat. Yakni Allah membantah mereka dengan berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian itu cuma sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya. Ini apa? Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka manusia kepadanya Subhanahu wa taala. Akan dibangkitkan dan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia itu mengira bahwasannya dia manusia itu dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, yakni la yu'maru wa la yunha wa la yujaza, dibiarkan, tidak diperintah, tidak dilarang, dan tidak akan dibalas. Dibiarkan saja, cuma ada Allah ciptakan kemudian selesai. Berbuatlah sekehendakmu, begitu? Tidak. Tetapi apa? Allah ciptakan manusia, kemudian Allah apa? Allah perintahkan, Allah larang dari beberapa perkara, kemudian Allah akan balas dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ahlul jahiliyati, dan orang-orang jahiliyah, yunkiruna hikmatallahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amrihi. Dan orang-orang jahiliyah ini mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya dan di dalam perintahnya. Mereka mengingkari bahwasannya ketika Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada hikmahnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tidak ada hikmahnya. Murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, wal mu'tazilatu wal asy'ariyatu yanfuna al hikmata fi af'alillah Subhanahu wa taala. Dan kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka mengingkari hikmah ini. Hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkarinya. Fala syairatu yaqulun, maka mereka Asy'ariyah mengatakan, Allahu yaf'alu
Allahu la yaf'alu hikmatin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat karena suatu hikmah. Tidaklah berbuat karena suatu hikmah. Wa innama yaf'alu li masyiatin mujarradin faqat. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu berbuat karena kehendaknya saja. Murni karena kehendaknya saja. La li hikmatin, bukan karena hikmah. Bukan karena hikmah. Alasan mereka, li'annal hikmata, karena sungguhnya hikmah itu, maknanya, annahu ya'malu li gharadin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berbuat itu untuk suatu tujuan. Allah berbuat untuk suatu tujuan. Wallahu munazzahun 'anil aghradi. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan, tersucikan dari tujuan-tujuan. Ya, Allah tersucikan dari tujuan-tujuan. Kemudian dikatakan wali annal hikmata tu'atsiru alaihi. Dan karena sungguhnya hikmah itu mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya. Ini alasan mereka bahwasanya hikmah itu akan mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pikiran mereka. Fayakunu khalaqahum min ajli hadhil illah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka karena sebab alasan-alasan ini. Jadi Allah menciptakan mereka karena adanya tujuan-tujuan ini. Bukan karena murni kehendaknya, ini maksudnya. Jadi ada pihak luar yang pengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha'u bimujaradil masyiati wal iradati faqat la li hikmatin. Dan Allah jalla wa ala, kata mereka, berbuat sebagaimana apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Bimujaradil masyiah. Ya murni karena kehendaknya. Wal iradah, dan keinginannya saja. La li hikmatin, bukan karena hikmah. Ya, bukan karena hikmah. Fayanfuna al-hikmata fi af'alillahi wa fi syar'ihi. Sehingga mereka pun mengingkari hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam syariatnya. Di dalam syariatnya tidak ada tujuannya dalam pensyariatan, murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanzihan lillahi bizamihim 'anil aghradi. Sebagai bentuk pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan mereka. Ini sangkaan mereka, ini sebagai bentuk pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari tujuan-tujuan. Walihada yaqul, dan karena ini, karena pemikirannya ini, yaquluna, mereka mengatakan, yajuzu an ya'murallahu bil kufri wal fisqi wal ma'asi. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada kufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Boleh. Wa yanha 'anit ta'ati wa 'an iqamatis sholati wa 'an silatil arham wa 'an fi'lil khairi. Dan boleh juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melarang dari ketaatan, melarang dari menegakkan salat, silaturahim, dan dari perkara-perkara baik. Li'anna hadza raji'un li masyiatih. Karena sungguhnya ini kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk agar manusia melakukan kufuran, untuk apa? Agar memerintahkan manusia melakukan kufuran, maka kenapa tidak? Itu pemikiran mereka.
Sehingga boleh bagi Allah untuk memerintahkan kepada kufran. Yang benar boleh tidak? Mungkin nggak Allah memerintahkan kepada kufran? Tidak mungkin. Dengan nikmah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Fayajuzu an ya'mura bisyarri wa yanha 'anil khairi. Dan boleh juga mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada kejelekan dan melarang dari kebaikan. Li'annahu yaf'alu ma yasha. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka apa? Mendengar ucapan mereka ini dikatakan di sini wa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, kita jawab mereka bagi mereka. Naam, iya. Semua yang terjadi, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu man yasha'u subhanah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Lakinnahu, akan tetapi, la yaf'alu syai'an illa li hikmatin. Akan tetapi Allah tidaklah melakukan sesuatu kecuali karena suatu hikmah. Ya. Kecuali karena suatu hikmah. Jadi tidak mungkin Allah merintahkan manusia untuk melakukan kufuran agar apa? Agar masuk neraka, kan sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Atau Allah merintahkan kepada kufuran, kemudian Allah masukkan ke surga. Itu juga suatu perkara yang tidak mungkin. Ya. Berarti menyamakan dengan orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, sehingga ini berentangan. Sedikit lagi sebentar. Wa yaquluna, dan mereka ini mengatakan, yajuzu an yudkhila Allahul kafir al-jannata. Dan mungkin juga boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang-orang kafir ke surga. Boleh, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang kafir ke surga. Wa yudkhilal mu'mina at-taqiyyan nar. Dan Allah memasukkan orang mukmin, orang bertakwa ke dalam neraka. Li'anna hadza raji'un ilaihi, karena sungguhnya perkara ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak orang mukmin masuk neraka. Fala tahkumuhu al-ilal, dan alasan-alasan hikmah-hikmah sebab-sebab itu tidak bisa apa menetapkannya, menggiring Allah Subhanahu wa taala agar melakukan sesuai dengan hikmahnya. Maka fanaqul, maka kami katakan, hada kalamun batilun. Ini ucapan yang batil. Ini ucapan yang batil. Ketika memungkinkan boleh bagi Allah memasukkan orang kafir ke surga, orang mukmin Allah masukkan ke neraka, maka ini kalam yang batil. La yaliku bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai, tidak cocok dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am naj'alul ladina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang fajir? Tidak. Tidak sama, beda. Maka falladina qalu hadzal maqalata wasafullaha bisu'i wal jawri. Maka orang-orang yang berkata, berpendapat dengan ucapan yang seperti ini, boleh bagi Allah memasukkan orang kafir ke surga. Kemudian
Apa tadi? Boleh bagi Allah memerintahkan kepada kufuran. Allah larang, Allah melarang mengerjakan sholat, Allah melarang untuk melakukan ketaatan. Maka orang-orang yang mengucapkan seperti ini, maka mereka wasafullaha bisu'i wal jawr. Mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan, wal jawr dan kezaliman, kelaliman. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Fahada huwa madhabu ahlil jahiliyah. Maka ini, ucapan-ucapan seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini madhabnya ahlul jahiliyah. Pendapatnya orang-orang jahiliyah. Wa nufatul hikmah, wa nufatil hikmati. Dan kelompok-kelompok yang mengingkari hikmah. Minal asy'ariyati wa nahwihim. Seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan dari perkara-perkara tersebut. Ini saja yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang di bab yang setelahnya. Mungkin ada salah kata, salah ucap kita, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.